Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan tema bergerak dalam tujuan Allah. Namun mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, tuntun kami dalam kesempatan untuk mendengarkan kabar baik. Karena Tuhan ada, Tuhan hidup, dan Tuhan menyertai kami. Arahkan hidup kami ya Tuhan, sehingga tepat sasaran dan mencapai tujuan-tujuan yang telah Kau tetapkan sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang ada atau berada atau eksis ada dengan sebuah tujuan. Jadi tidak ada apapun yang ada karena kebetulan. Kita lihat di sekeliling kita, benda apapun yang ada itu ada tidak kebetulan di sana. Semuanya ada karena ada yang mengadakan. Alam semesta, jagat raya ini ada karena rancangan Tuhan yang agung. Manusia ada karena rancangan Tuhan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya menampilkan kehadiran Allah, kekuasaan Allah di muka bumi ini, dan menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup, bergerak, dan kita bergerak dalam tujuannya Allah. Menurut para filsuf dan psikolog saudara, ada banyak hal yang mendorong orang untuk bisa tetap mempertahankan hidupnya. Dan ada banyak motivasi-motivasi sehingga orang itu bisa tetap semangat dalam hidup ini, bergairah dalam hidup ini. Secara politik, orang hidup berpolitik atau ada untuk masuk dalam ranah politik karena pengejaran akan kekuasaan, power dalam pemerintahan. Secara ekonomi, orang berdagang atau berusaha itu didorong oleh kekayaan atau kesejahteraan yang melimpah-limpah. Itu dorongan yang dari dalam. Secara sosial, manusia hidup itu hidup didorong oleh harga diri dan nama baik. Secara psikologi, orang hidup itu didorong untuk mendapatkan rasa aman dan diakui di tengah-tengah masyarakat. Agama-agama ada dan mendorong orang untuk hidup bermoral. Secara adat istiadat kita hidup supaya kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat di mana kita menjadi bagiannya, dan kita bersatu dengan masyarakat di mana kita menjadi anggotanya atau masyarakat sesuku. Secara pendidikan saudara, kita mendapatkan pendidikan yang baik supaya kita menjadi dewasa dan mandiri. Secara teologi saudara, mengapa kita ada? Kita ada untuk mengenal Tuhan. Saudara, akhirnya saya bertanya kepada saudara, mengapa saudara hidup? Apa yang mendorong untuk saudara tetap hidup dan bersemangat sampai hari ini? Pendeta Rick Warren pernah mengatakan ada 5 motivasi yang umum mengapa orang bisa tetap hidup dan bersemangat. Dan tidak selalu benar motivasi itu. Yang pertama adalah digerakkan oleh rasa bersalah. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan dia memiliki rasa bersalah, guilty, karena apa? Telah meninggalkan rencana Tuhan dan menjadi otonom, mengikuti rencana, pikiran, dan kehendaknya diri sendiri. Rasa bersalah itu memisahkan dirinya dari hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang digerakkan oleh rasa bersalah tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena rasa bersalah ini bukan motivasi yang tepat. Karena itu pemazmur mengatakan, bukan rasa bersalah yang bisa memotivasi sehingga hidup kita bisa tetap kuat dan sejahtera dan berhasil. Tetapi
pengampunan yang daripada Tuhan. Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah. Jadi kebahagiaan orang yang berbahagia itu, yang hidupnya akan berhasil, bukan digerakkan oleh rasa bersalah. Yang berikutnya adalah ada orang yang hidup dan digerakkan oleh rasa kebencian dan kemarahan. Saudara kasih Tuhan, masa lalu yang dialami oleh setiap orang berbeda-beda. Ada yang membuat dia kecewa dan ada yang membuat dia bisa membenci orang lain, bahkan orang yang dekat dengan dia. Ada yang membuat kemarahan dan dendam, kesumat. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Kalau kita didrive atau didorong oleh masa lalu yang membuat kita benci dan marah, itu juga bukan motivasi yang baik untuk kita hidup. Kita bisa belajar dari masa lalu, pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi kita bisa meninggalkan masa lalu dan maju kepada masa depan dengan roh pengampunan, bukan roh kebencian dan kemarahan. Yang berikutnya adalah digerakkan oleh rasa takut. Ada banyak orang hidup yang digerakkan oleh rasa takut. 1 Yohanes 4:18 menjelaskan kepada kita bahwa ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri yang akan menghalangi Anda atau saudara untuk menjadi apa yang Allah maksudkan bagi saudara. Anda harus melawannya dengan senjata. Tidak mungkin kita bisa hidup dengan rasa ketakutan yang terus-menerus. Ya, fobia yang terus-menerus, kecewa, takut. Tidak akan maju. Kita harus beralih kepada motivasi yang lebih baik lagi, yaitu dengan iman dan kasih. Tapi pada umumnya juga orang-orang itu hidup dan bertahan karena digerakkan oleh materialisme. Orang berpikir bahwa dengan memiliki lebih banyak akan membuat orang lebih berbahagia, menjadi lebih penting dan merasa lebih aman. Hal-hal yang kita miliki memang akan memberikan kebahagiaan, betul, tetapi bukan kebahagiaan yang kekal, itu kebahagiaan yang sementara. Rasa aman yang sesungguhnya hanya bisa ditemukan dalam apa yang tidak pernah bisa diambil dari hidupmu, yaitu hubunganmu dengan Allah, kasih Allah itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Pendeta Rick Warren selanjutnya juga menjelaskan bahwa ada orang yang hidup dan digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Ya, mereka akan merasa puas kalau dia diakui oleh orang lain dan hidupnya berarti. Satu hal yang saudara perlu ingat, yang kita perlu ingat saudara, bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi itu bukan motivasi yang baik. Kita harus belajar untuk hidup, dan hidup yang digerakkan oleh Tuhan, bukan oleh mamon, bukan oleh pengakuan, tapi hidup yang digerakkan oleh tujuan Tuhan. Apa manfaatnya? Cara yang pertama, mengenali tujuan hidup Anda akan memberi makna bagi kehidupan Anda. Tanpa Allah, kehidupan kita tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan dan kehidupan kita tidak memiliki makna. Dan tanpa Allah yang mengarahkan hidup kita, kita akan putus asa dan tidak ada harapan. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan hidup dan mencapai tahapan-tahapan yang penting. Setiap tahapannya bermakna dan indah, jalan-jalan yang dilewatinya, dan bahkan kita akan mengalahkan kemustahilan-kemustahilan dalam hidup kita, karena Allah sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan kita minta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenali tujuan hidup Anda juga akan memudahkan kehidupan Anda, karena tujuan hidup menetapkan apa yang Anda kerjakan dan apa yang tidak Anda kerjakan. Kita tahu kemana kita harus pergi, jadi tidak belok kiri, belok kanan, tetapi kita fokus. Ada yang disebut dengan
fokus dalam hidup ini. Spirit of concentration. Roh yang berkonsentrasi kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup ini. Dan tidak mudah disesatkan, tidak mudah dibelokkan, bahkan diputar-putar dalam dunia ini. Maju terus bagi Tuhan. Kehidupan yang memiliki tujuan juga membawa saudara kepada gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal yang terkendali. Kita tidak melakukan semua dan semuanya. Sibuk dan sibuk tapi tidak ada hasilnya. Tetapi kita akan melakukan hal-hal yang sangat sederhana, yaitu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menghayati bahwa apapun yang kita lakukan, baik di kantor, baik di rumah, baik di pekerjaan, dimanapun kita berada, kita menghayati bahwa itulah sebuah pengabdian. Karena hidup itu sungguh berarti dan sungguh berharga, dan menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan yang memiliki tujuan juga akan membawa kepada ketenangan dalam pikiran. Hati senang, pikiran akan tenang karena kita ada dalam damai sejahtera dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup bagi Tuhan. Hidup digerakkan oleh tujuan Tuhan. Rasul Paulus dalam kitab Filipi, dia mengatakan bahwa aku berlari-lari kepada satu tujuan, yaitu hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, mengejar Kristus. Kristus menjadi fokus dalam hidup kita. Kita tidak mudah untuk dialihkan dari pandangan kita akan Kristus. Kita tidak menganggap bahwa hidup ini main-main saja, atau mencoba dan gagal. Bersama dengan Kristus ada kepastian. Minta pimpinan Kristus. Jangan hidup kita menjadi kacau balau, menjadi tidak terarah. Izinkan Kristus memimpin hidupmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengenali tujuan hidup Anda juga akan memotivasi kehidupan Anda. Tuhan, tujuan-tujuannya begitu baik dan indah. Itu akan mendorong kita dengan kekuatannya. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia mengaruniakan Roh Kudus, indwelling in your spirit, mendiami rohmu. Dia akan memenuhi engkau dan membuat engkau begitu bergairah dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengenali tujuan hidup Anda juga akan mempersiapkan Anda menghadapi kekekalan. Apakah arti hidup Anda? Mengapa kita ada di sini? Kita ada di sini untuk tujuan-tujuan yang lebih besar daripada dirimu. Tujuannya lebih besar daripada organisasimu. Tujuan lebih besar daripada keluargamu. Tujuan yang lebih besar daripada suku dan bangsamu. Tujuan Tuhan sangat besar. Dia akan membawa kita ke dalam kemuliaannya sampai kepada kekekalan. Yesus mengasihi saudara. Dia mempercayakan hidup ini kepada saudara untuk dihidupi. Semua apa saja yang Tuhan berikan, baik itu karunia, talenta, baik itu kesempatan, tenaga dan energi, hubungan-hubungan, kekayaan, serahkan kepada Tuhan untuk tujuan Tuhan. Hidup saudara begitu berharga karena Tuhan begitu mengasihimu. Jangan ada seorang pun yang menghina saudara dan saudara menjadi putus asa. Tidak, katakan, Tuhan mengasihiku, Tuhan membelaku, Tuhan ada di pihakku, aku ditentukan untuk menang. Aku sudah mengalami roh kebangkitan. Aku hidup baru. Hidupku bagi Tuhan, bagi tujuan Tuhan. Kalau saat ini saudara mengatakan, sepertinya saya ini mandek, tidak kemana-mana. Mulai hari ini, kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan terima anugerah Tuhan untuk bergerak maju. Jangan engkau mati hari ini, tapi biarlah engkau hidup hari ini. Bangkit hari ini, karena Tuhan mengasihimu. Dalam nama Yesus, bangkitlah orang-orang muda. Dalam nama Yesus, bangkitlah orang-orang dewasa dan tua. Karena Tuhan mengasihimu. Dalam nama Yesus, bangkitlah anak-anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, Tuhan mengasihimu. Tuhan memberi hidup, tenaga dan kekuatan yang baru. Hiduplah engkau, sembuhlah engkau, dan engkau menjadi anak Tuhan yang dipercaya
untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus menuntun anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan program ini. Bila Tuhan menjamah hatinya, Engkau berbicara dengan lembut, Engkau akan menegakkan yang bungkuk, Engkau akan mengarahkan yang sesat, Engkau akan menuntun dan memenuhi dengan Roh-Mu, dengan kegembiraan, dengan gairah hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, berkatilah yang kekurangan, berkatilah yang miskin, berkatilah yang membutuhkan pekerjaan, berkatilah anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.